Badai yang kencang menerjang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyebabkan panggung utama roboh dan tenda UMKM di Anjungan Pantai Manakara porak-poranda pada Rabu 29 Oktober. Peristiwa tersebut mengakibatkan warga panik dan pelaku UMKM menderita kerugian. Dalam video amatir yang direkam warga dan viral di media sosial, panggung utama Mamuju Festival 2025 roboh diterjang angin kencang. Peristiwa ini memicu kepanikan warga yang sedang berada di lokasi persiapan pembukaan event Mamuju Festival 2025. Bahkan tenda milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM porak-poranda setelah diterjang angin kencang. Seorang pelaku UMKM, Firdaus, mengatakan peristiwa tersebut berlangsung singkat. Meski begitu, pelaku UMKM menderita kerugian lantaran barang jualan untuk event tersebut telah berada di lokasi kegiatan. Rencananya event Mamuju Festival 2025 akan dibuka secara resmi pada Rabu 29 Oktober 2025 hari ini. Sementara itu, data yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi BMKG Tampa Padang Mamuju, kecepatan angin mencapai 37 km per jam dan warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi jika terjadi cuaca buruk di wilayah ini. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SDN Impres Mogin Sidi, Kecamatan Makassar, Rabu 29 Oktober pagi. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot memastikan pelayanan fasilitas sekolah dan pelaksanaan program menu bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai standar gizi yang ditetapkan. Tiba di sekolah sekitar pukul 9.25 WITA, API langsung menuju salah satu ruang kelas tempat siswa tengah menikmati sarapan bergizi. Ia memeriksa dengan teliti isi piring siswa, menanyakan kandungan lauk, serta memastikan keseimbangan protein, karbohidrat, dan sayuran dalam menu harian. API menekankan bahwa tujuan utama program MBG bukan hanya memberikan makanan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang seimbang untuk mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi belajar mereka. Ia juga menyoroti pembagian susu MBG yang diketahui masih dilakukan sekali dalam seminggu. Menurutnya, pola tersebut perlu ditinjau kembali agar asupan gizi anak lebih optimal. Meski memberikan sejumlah catatan, API tetap mengapresiasi kesadaran para siswa yang sudah membawa tumbler sendiri. Menurutnya, kebiasaan tersebut patut dicontoh karena mendidik anak-anak agar lebih peduli terhadap kesehatan dan lingkungan sejak dini. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun ini tidak sekedar menjadi ajang seremonial bagi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Sulawesi Selatan. Bagi partai yang dikenal progresif dan dekat dengan isu sosial itu, Sumpah Pemuda 2025 menjadi panggilan aksi nyata menanam pohon, menanam kehidupan. Lewat tema Tanam Pohon Tumbuhkan Solidaritas, PSI Sulsel bersama PSI Kabupaten Goa melaksanakan gerakan penghijauan di kawasan Danau Mawang Goa Rabu 29 Oktober. Aksi ini menjadi simbol kepedulian partai terhadap lingkungan sekaligus wujud solidaritas sosial di tengah ancaman krisis ekologi yang kian terasa. Ketua Harian DPW PSI Sulsel Rahman Syah menegaskan bahwa Sumpah Pemuda tidak hanya dimaknai sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai momentum untuk bertindak konkret menjaga bumi. Ia menjelaskan gerakan tanam pohon ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Farirai Gandhi yang sejak awal tahun mendorong seluruh kader PSI di berbagai daerah aktif melakukan aksi penghijauan dan pelestarian lingkungan. Ratusan bibit pohon ditanam di sekitar kawasan Danau Mawang yang kini mulai terancam akibat aktivitas manusia dan alih fungsi lahan. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus DPW PSI Sulsel seperti Sekretaris DPW Indira Mulyasari, Ketua Bidang OKK Andi Iksan Hamid, Wakil Sekretaris Sandra Santi, Ketua Bapilu Andi Muhammad Fajin, serta Ketua Badan Saksi Abdul Jabbar. Makassar Culinary Night atau MCN menjadi festival kuliner yang selalu dinanti oleh masyarakat. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM hadir dengan kuliner terbaik mereka sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Acara ini akan dilaksanakan pada 1 hingga 2 November 2025 dengan mengusung tema Pesta Rakyat Honda Makassar Culinary Night 2025. Nantinya festival ini akan digelar di salah satu ikon kota Makassar, yakni Monumen Mandala. Demi mempertahankan kualitas pengalaman kuliner untuk para pengunjung, seleksi ketat dilakukan oleh pihak MCN mulai dari aspek harga sampai dengan kemasan produk yang dijual. Dari ratusan pendaftar terpilih 75 tenan atau stand kuliner terbaik.
Founder Makassar Culinary Night, Misteri Andi Muin menyampaikan bahwa festival ini akan menjadi pelaksanaan yang ke-24 kali sekaligus menandai 1 dekade perjalanan MCN sebagai acara yang selalu ditunggu masyarakat, terutamanya warga kota Makassar. Ia menyebut, para pengunjung bisa menjelajahi bermacam produk unggulan dari 10 pelaku usaha kreatif lokal. Berbagai ide dan kreativitas akan dituangkan dalam kerajinan tangan hingga parfum. Ini mencerminkan komitmen MCN dalam memperluas dukungan atas ekosistem ekonomi kreatif di luar sektor kuliner.